Shalom, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen bersama dengan kelas 8 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, baiklah mari kita sama-sama menyimak sebuah pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar tentang sebuah ketaatan. Kiranya Engkau menjadikan kami orang yang taat dan setia di jalan Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami mempraktekkan semua kehendak Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga orang melihat pancaran kasih Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai belajar saat ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya pembelajaran ini, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, anak-anak, perhatikan di buku kalian ya, yang punya buku. Kalau yang tidak punya buku, ayo ya, harus punya buku supaya kalian bisa belajar lebih baik lagi. Kita masih belajar di bab yang ke-9 tentang iman dan ketaatan. Nah, iman dan ketaatan ini saling berkaitan, sehingga pada bagian yang C atau bagian ketiga dari iman dan ketaatan, kita akan belajar tentang menaati kehendak Bapa ya. Menaati kehendak Bapa ini sudah tentu kita belajar dari Yesus.
Kristus. Nah, kita harus tahu dulu ya tentang pengakuan ya. Menati kehendak Bapa ini merupakan sebuah pengakuan atau sema Israel atau credo ya, bagi orang Israel yang harus diucapkan ya, atau ini merupakan janji yang harus diucapkan dengan suara yang lantang ya. Apa itu pengakuan itu? Yaitu pengakuan Allah yang esa ya. Pengakuan Allah yang esa diucapkan 2 kali sehari ya, harus diucapkan 2 kali sehari di sepanjang hidup ini. Nah, jadi ini merupakan suatu sumpah yang harus dilakukan oleh orang Israel ya, bahwa mereka harus membuat sebuah pengakuan yang diucapkan setiap hari 2 kali. Sema Israel ini memiliki makna taat ya. Jadi bagaimana melakukan pengakuan ini dengan rajin seperti itu. Nah, arti ketaatan adalah sikap tunduk atau wewenang kepada orang yang menjalankan apa yang diperintahkan, menjalankan atau mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang ya, yang sering kita sebut dengan peraturan ya. Kemudian kata sema dalam pemahaman bahasa Semitik ya, Semitik atau bahasa di Timur Tengah ya, itu rumpun bahasanya di Timur Tengah, mau itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang di daratan Arab Saudi ya, seperti itu. Jadi memiliki makna yang luas ya. Jadi sema ini memiliki makna yang luas seperti mendengar, kemudian mendengarkan, memberi perhatian, memahami, kemudian menginternalisasi, kemudian merespon, kemudian memberi tanggapan, cepat tanggap. Yang dalam bahasa Ibrani sema ini memiliki pengertian mematuhi ya, mematuhi. Seperti apa? Ketika ada perintah, orang harus segan, takut, hormat ya. Ini lebih ditujukan kepada Allah atau orang yang lebih tua. Nah, jadi dengan belajar ini kita harus tahu bahwa orang yang taat adalah satu, orang yang dengar-dengaran. Ini ciri-ciri ya. Jadi orang yang taat itu seperti apa? Orang yang taat adalah orang yang dengar-dengaran atau kesediaan untuk mendengar dengan sabar, untuk mendengar nasihat atau pengetahuan ya. Jadi orang yang mau belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah orang yang bagian dari orang-orang yang taat. Nah, yang kedua adalah orang yang setelah dengar atau setelah dinasehati ya, akan mengikuti
atau akan tunduk kepada nasihat tersebut. Jadi kalau kamu diberitahu orang tua, ya, nak tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, harus dengar, ya. Yang ketiga adalah mampu melakukan nasihat tersebut. Jadi orang yang taat adalah orang yang mampu melaksanakan nasihat tersebut. Dan yang keempat adalah orang yang taat adalah orang yang mengetahui sebab akibat terhadap nasihat tersebut. Jadi ketika dinasihati, dia akan tahu bahwa ketika nasihat itu diterima, maka dia juga tahu apa akibatnya. Nah, dalam perjanjian lama, ketaatan harus dilakukan bila ingin menikmati kemurahan Tuhan, atau ketaatan harus dilaksanakan supaya bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, ini tercatat di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33. Kemudian kepatuhan Kristiani, ya, artinya meneladani Kristus dalam kekudusannya, menaati Allah dalam kekudusannya dengan kerendahan hati dan kasih, ya. Kepatuhan terhadap kekuasaan yang ditegakkan Allah atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah bagi manusia, mempraktekkan itu semua sebagai murid Kristus. Jadi bagaimana meneladani Kristus untuk mematuhi semua ajaran Dia. Nah, ini harus dilakukan di mana? Yang pertama harus dilakukan di dalam keluarga. Kita bisa baca di dalam Efesus 5 ayat 22, kemudian Efesus 6 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 2. Kemudian di gereja, ya, yang kedua di gereja. Kita bisa baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Kemudian di negara. Yang ketiga adalah di negara. Kita bisa membacanya dalam Matius pasal 22 ayat 21, Roma 13 ayat 1, dan 1 Petrus 2 ayat 13. Dan tugas kalian, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Teni bacakan ini kepada kalian. Kemudian pertanyaan ini harus kalian tulis dan juga jawabannya itu. Kemudian kalian harus membuat videonya dan menaruh videonya di YouTube dan kirimkan linknya ke Bu Teni, ya. Jadi siap mencatat. Pertanyaan yang pertama, ya, mengapa manusia cenderung ingin mengetahui ia harus mentaati sebuah perintah? Yang kedua, tuliskan 2 konsekuensi ketaatan kepada Allah berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, tuliskan 2 konsekuensi ketaatan manusia berdasarkan firman Tuhan. Yang keempat, mengapa banyak orang lebih memilih
melanggar perintah-perintah, terutama firman Tuhan, daripada mentaati perintah-perintah atau firman Tuhan. Yang kelima, hal-hal yang tersulit apa saja yang kita rasakan atau kamu rasakan ketika disuruh untuk melaksanakan sebuah perintah Tuhan di dalam Alkitab. Yang keenam, tuliskan contoh-contoh perintah Tuhan dalam Alkitab yang sering kita atau saya atau kamu melanggar ketika berada di rumah dan di sekolah, ya. Nah, tugas-tugas ini harus dikerjakan, dan ingat kirim linknya ketika sudah diupload ke YouTube kepada Puteni, ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita hidup dalam ketaatan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan keluar dari rumah kalau tidak untuk hal-hal yang penting, supaya kita semua terhindar dan tidak menjadi orang yang mengalami keadaan seperti saat ini, ya, tidak terpapar COVID-19. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kalian mengambil waktu sejenak untuk berdoa, mengucap syukur atas semua yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kalian selama yang kalian rasakan sepanjang minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.